Baik adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita selalu mengingat ya bahwa kita masih perlu bersyukur karena Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita meskipun dengan berbagai macam keterbatasan. Semoga apa-apa yang nanti saya sampaikan di sini adik-adik bisa pahami. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga adik-adik bisa memahami dan tidak bosan mendengarkan suara saya karena saya di sini akan menjelaskan kembali dengan cara rekam suara ya dengan screen PPT saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelarutan ya. Yang mana kemarin-kemarin sudah disampaikan juga banyak hal terkait dengan suatu sifat-sifat zat yang akan mempengaruhi kita nantinya di dalam membuat suatu sediaan farmasi. Ya, di sini yang paling penting juga lagi adalah kelarutan. Nah, kalau adik-adik belajar tentang kelarutan, nanti akan mendengar istilah-istilah yang seringkali adik-adik akan dengar gitu, misalnya larutan jenuh, kemudian solven, solut ya, yang semua itu akan adik-adik sering hadapi. Apa solet, apa solven, apa solut, nah itu nanti akan dijelaskan di sini ya. Nah di sini yang namanya solut itu adalah yang akan dilarutkan, kemudian yang solven itu pelarutnya ya. Nah di sini nanti adik-adik juga akan mendengar istilah lagi, unsaturated, kemudian supersaturated, dan larut gitu ya. Kelarutan itu konsentrasi solut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Nah, larutan tidak jenuh atau unsaturated atau hampir jenuh atau disebut subsaturated itu merupakan larutan yang mengandung solut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang diperlukan supaya terjadi penjenuhan yang sempurna pada suhu tertentu. Nah, di sini itu masih ada solut yang ditambahkan di situ itu konsentrasinya masih sedikit gitu dibandingkan dengan yang seharusnya ditambahkan, tetapi dia larut gitu. Tapi tidak masih kurang gitu, masih kurang penambahannya karena harusnya konsentrasinya 10 tapi kita hanya di bawah konsentrasi yang diperlukan saja. Kemudian kalau supersaturated itu lewat jenuh. Jadi kita menambahkannya itu harusnya maksimal cuma 10 solutnya ke dalam solvent, tapi kita menambahkannya lebih sehingga ada suatu solut yang tidak terlarut. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat istilah kelarutan itu banyak sekali. Ada very soluble itu kalau misalnya di sini bagian kolom yang di kanan itu jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan zatnya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin melarutkan 1 ml solut, dia membutuhkan 1 ml solvent, hanya membutuhkan 1 ml solvent. Nah ini disebut very soluble atau sangat mudah larut. Kemudian kalau freely soluble itu solvent yang kita butuhkan 1 sampai dengan 10, begitu dengan seterusnya ya. Kalau kita ada suatu senyawa yang praktis tidak larut, itu berarti memang sangat sulit untuk larut. Kita membutuhkan solvent lebih dari 10.000. Nah, kalau kita lihat interaksi solvent dengan solut ya. Interaksi solvent dengan solut itu yang dilarutkan, kemudian solvent itu pelarutnya, maka hal itu sangat dipengaruhi oleh pelarutnya nih. Dan misalnya di sini ya pelarut polar. Pelarut polar itu dia mempunyai mekanisme tertentu dalam melarutkan suatu solutnya. Ya. Kalau adik-adik melihat pelarut polar dengan non-polar itu berbeda ya. Pelarut polar pasti dia akan melarutkan suatu senyawa yang bersifat polar. Kalau senyawa yang non-polar dia akan melarutkan senyawa yang non-polar juga. Jadi di sini berlaku hukum like dissolve like gitu ya. Jadi like dissolve like itu merupakan suatu
keadaan di mana dia akan suka dan tidak suka dengan yang dia temuinya. Misalnya dia pelarut itu akan suka dengan yang dilarutkan itu jika dia sama struktur kimianya dan sifatnya dengan si dianya, gitu ya. Jadi kalau yang non polar dia lebih disukai oleh yang non polar, kalau yang polar dia akan disukai dengan yang polar, gitu. Nah, di sini kelarutan obat pada pelarut polar, yaitu polaritas pelarutnya atau solvennya terhadap momen dipolnya, itu momen dipolnya lebih besar ya. Kalau yang pelarut polar, kemampuan solut membentuk ikatan hidrogen. Jadi di sini kemampuan si solut yang dilarutkan di dalam solvent dalam membentuk ikatan hidrogen itu juga mempengaruhi kelarutan di situ. Karena ternyata kalau saya ini kan ya sampaikan ya bahwa pengaruh jenis pelarut itu sangat berpengaruh di sini. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan lebih baik zat-zat polar dan ionik. Nah, begitu pula sebaliknya. Pelarut non-polar dia akan suka dengan yang tidak bersifat ionik dan bersifat non-polar. Kelarutan juga bergantung pada struktur zatnya, seperti perbandingan gugus polar dan non-polar dari suatu molekul. Nah, kalau misalnya kemarin saya sampaikan saya sampaikan terkait dengan misel yang mana dia itu merupakan suatu surfaktan yang kepalanya itu dia bersifat hidrofil, kemudian yang ekornya dia bersifat lipofil, suka lemak. Semakin panjang rantai gugus hidrogennya, karbonnya yang ekornya tadi, maka dia bersifat semakin non-polar. Nah, semakin panjang rantai gugus non-polar suatu zat, maka makin sukar zat tersebut larut di dalam air. Nah, pelarut polar itu bertindak sebagai pelarut dengan mekanisme sebagai berikut ya. Ada mengurangi gaya tarik antar ion yang berlawanan dalam kristal. Kemudian dia juga memecah ikatan kovalen elektrolit kuatnya karena dia bersifat amfiprotik ya. Dia bisa mendonorkan H dan menarik H+. Jadi dia bersifat amfiprotik. Kemudian membentuk ikatan hidrogen dengan zat terlarutnya, sehingga kemampuan solut dalam membentuk ikatan hidrogen itu juga akan mempengaruhi kelarutan suatu senyawa tersebut di dalam solvent. Nah, kalau pelarut nonpolar itu tidak dapat mengurangi daya tarik menarik antar ion-ion karena konstanta dielektriknya yang rendah. Sehingga karena konstanta dielektriknya rendah, maka dia tidak bisa memecah ikatan kovalen dan tidak dapat membentuk jembatan hidrogen. Nah, kemarin di pertemuan yang sebelumnya kan ada sifat-sifat ini ya, senyawa ya, bahwa konstanta dielektrik suatu senyawa itu akan mempengaruhi polaritas suatu zat. Jika konstantanya dielektrik itu besar, maka dia bersifat semakin polar. Semakin kecil konstanta dielektriknya, maka dia bersifat semakin non-polar. Nah, ternyata konstanta dielektrik itu juga mempengaruhi kerja si senyawa tadi. Kalau yang polar, dia lebih mudah dalam memecah ikatan-ikatan, tetapi bahkan ikatan yang kovalen ya. Kalau yang non-polar, dia tidak bisa memecah ikatan kovalen dan tidak dapat membentuk jembatan hidrogen di situ. Gitu ya. Jadi di sini ini gambaran struktur molekulnya ya. Jadi yang di atas ini seperti rasio gugus polar dan non-polarnya. Kemudian kalau yang mekanisme solvent polar dengan tetapan dielektrik yang tinggi itu menurunkan gaya atraksi antar ion bermuatan berlawanan, misalnya dalam NaCl-nya. Jadi dia memecah NaCl kemudian dia mengikat air gitu. Seperti yang ini. Solvent polar memutus ikatan kovalen elektrolit kuat karena dia mempunyai konstanta dielektrik yang besar dengan reaksi asam basa. Karena dia juga bisa mempunyai sifat amfiprotik tadi, bisa mendonorkan, bisa mengambil.
Solvent polar mampu mensolvat molekul dan ion molekul melalui gaya interaksi dipol, khususnya pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan zat ya. Jadi di sini contohnya interaksi ion dipol antara garam natrium oleat dengan air. Nah, di sini solvent nonpolar melarutkan solut nonpolar dengan tekanan internal yang sama melalui interaksi dipol induksi. Jadi kalau dia yang solvent nonpolar itu melalui tekanan internal sendiri ya. Jadi memang yang lebih nonpolar dia akan suka dengan yang nonpolar gitu. Karena dia ikatan gaya ketetapan dielektriknya tadi rendah, jadi dia tidak bisa memutus suatu ikatan kovalen dari solut gitu. Jadi dia hanya menerima suatu senyawa yang memang bersifat yang sama. Molekul solut berada dalam larutan oleh gaya lemah van der Waals-London gitu ya. Minyak dan lemak larut dalam karbon tetraklorida, benzen dan minyak mineral. Basa alkaloid dan asam lemak larut pula dalam solvent non-polar. Nah, kadang-kadang kita juga membutuhkan pelarut yang semipolar seperti surfaktan. Kenapa? Karena ternyata dia juga membantu dalam meningkatkan kelarutan. Kenapa ya? Kok bisa? Ternyata pada solvent semipolar ini dia bisa larut sebagian di dalam yang polar dan bisa larut sebagian di dalam yang non-polar seperti yang surfaktan lakukan. Jadi kalau kita melihat surfaktan, maka dia yang kepalanya itu larut di dalam yang polar, yang ekornya dia larut di dalam yang non-polar gitu. Nah, contohnya di sini aseton, penambahan aseton ini kan contoh yang semipolar itu kan ada keton, ada alkohol ya. Keton itu contohnya aseton, itu bisa meningkatkan kelarutan eter di dalam air. Sama, propilen glikol yang sebagai surfaktan itu bisa menambah kelarutan campuran air dengan minyak permen dan air dengan bensil benzoat. Bensil benzoat itu kan senyawa strukturnya yang bersifat nonpolar ya. Nah, kemudian di slide saya yang selanjutnya, polaritas solvent dan solut. Di sini kita lihat ya, solventnya water paling atas ternyata dia mempunyai ketetapan dielektrik paling besar nih, 80. Berarti dia bersifat yang polar. Semakin kecil konstanta dielektrik, maka dia akan decreasing polarity ya. Dia akan menurun polaritasnya karena dia semakin non polar. Contohnya adalah minyak-minyak mineral dan minyak-minyak yang lainnya. Nah, yang solut itu yang dilarutkan ya. Ini contoh-contohnya yang bisa larut itu ada di sebelah kanan itu. Nah, di sini slide selanjutnya akan dibahas kelarutan zat padat dalam cair nih. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh banyak hal di sini. Ada temperatur, ada penambahan zat terlarut lain, kemudian polaritas pelarut, konstanta dielektrik pelarut, pH larutan, ukuran partikel, ukuran molekul, kemudian polimorfisme. Akan saya jelaskan di sini ya untuk yang temperatur. Nah, kalau misalnya adik-adik nih contohnya nih sering membuat air gula kan, saat adik-adik melarutkan suatu gula di dalam air, maka saat adik-adik larutkan di dalam air itu dalam keadaan dingin, maka adik-adik akan semakin cepat dan semakin lama mengaduknya ya. Begitu sebaliknya kalau misalnya gula itu dilarutkan di dalam suatu cairan yang bersifat hangat atau lebih panas, temperaturnya naik, maka adik-adik hanya akan mencampurkannya itu langsung banyak yang terlarut, kemudian adik-adik hanya akan mengaduknya itu pelan saja atau sebentar saja, akan semuanya larut. Jadi penambahan temperatur di sini mempengaruhi kelarutan suatu zat. Semakin dia meningkat temperaturnya, maka dia semakin mudah larut ya. Karena apa? Karena adanya panas atau kalor itu mengakibatkan semakin renggangnya jarak molekul zat padat yang di dalam molekul tadi. Jadi senyawa tadi. Jadi molekul zat padat di dalam senyawa tadi akan semakin renggang dengan adanya kalor atau
panas, menyebabkan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul air ya. Sehingga dia akan semakin mudah larut. Tetapi hukum ini tidak berlaku di dalam suatu gas. Karena kalau gas itu kalau adanya suhu semakin naik, maka kelarutan gasnya di dalam air itu akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh karena gas yang terlarut di dalam air akan terlepas meninggalkan air bila suhu meningkat ya. Kalau misalnya adik-adik memanaskan air nih, semakin meningkat kan semakin banyak ya yang akan menguap. Nah, karena dia akan lepas gitu. Dia tidak mau larut di dalam air kalau gasnya itu airnya itu temperaturnya semakin tinggi. Kemudian ukuran partikel. Nah, kalau misalnya adik-adik melarutkan gula dengan gula halus, pasti akan lebih mudah larut yang gula halus karena luas permukaannya itu semakin luas. Jadi kalau adik-adik itu ada gula misalnya balok nih, balok aja satu kotak, itu kan luas permukaannya ya sudah kanan, atas, bawah, kiri, sebelah sana dan sebelah sini. Tetapi saat adik-adik itu memecah balok, itu dipotong lagi menjadi 8, nah yang kontak dengan air itu akan semakin banyak, atau yang kontak dengan solvent itu semakin banyak, sehingga akan semakin luas permukaannya itu akan semakin luas dan semakin banyak yang kontak dengan solvent, dan akan meningkatkan jumlah kelarutannya dan meningkatkan kecepatan dia dalam larut. Begitu sebaliknya kalau ukuran molekulnya itu besar, maka semakin lama dia akan larut karena luas permukaannya semakin kecil gitu. Nah, sama juga dengan ukuran partikel ya. Ukuran partikel yang besar maka akan memperlama dia untuk larut di dalam solvent gitu. Kemudian polimorfisme. Polimorfisme itu sifat si kristalnya ya. Jadi ada bermacam-macam sifat di situ. Poli. Jadi kalau misalnya dia bersifat polimorfisme, maka tergantung si struktur kimianya di dalam si kristalnya tadi. Dia akan berbeda-beda kelarutannya. Gitu ya. Kelarutan zat padat dalam cairan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semakin dia tinggi cairan temperaturnya, maka semakin besar kelarutannya gitu. Kemudian kelarutan zat padat dalam cairan. Nah, dia ada reaksi eksoterm dan endoterm. Delta H ya. Panas pelarutan parsial, panas yang diabsorpsi per mol bila sejumlah kecil zat terlarut ditambahkan dalam sejumlah besar pelarut. Nah, di sini juga ada kelarutan zat padat dalam cairan yang dilihat dalam bentuk grafik ya. Di sini ada nggak pengaruh temperaturnya di dalam kelarutan zat padatnya tadi. Nah, di sini kebanyakan dalam bentuk garam ya. Sebagian besar garam memiliki kelarutan yang besar dalam air panas, tetapi ternyata ada beberapa yang tidak larut di dalam panas. Nah, atau pelarutan negatif atau eksotermik, dan kelarutannya itu akan menurun dengan adanya peningkatan temperatur. Contohnya Ce2SO43 ya. Jadi semakin besar temperaturnya, maka kelarutannya justru akan semakin menurun. Kalau yang lainnya sih sama ya, dia adanya peningkatan temperatur, dia kelarutannya akan meningkat, KCl O3 dan lain-lain, KCl, NaCl. Kalau NaCl nggak signifikan ya, dia dalam bentuk cair cair dalam bentuk temperatur yang tidak terlalu tinggi pun dia tetap larut gitu. Nah, ini pelarut eksotermik dan endotermik ya. Kalau eksotermik tadi pelarutannya negatif, semakin dia suhunya naik maka dia semakin turun gitu kelarutannya. Kelarutan zat padat dalam air, pengaruh penambahan zat lain itu juga menjadi suatu yang mempengaruhi dalam
kelarutan zat padat. Nah, di sini penambahan ion sejenis apa bila elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh? Kelarutan digambarkan sebagai KSP. Nah, ini adik-adik harus flashback lagi ke kimia ya. Kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis, meningkat dengan penambahan ion tak sejenis. Jadi kalau misalnya ini itu misalnya asam dengan basa lemah. Kalau enggak basa lemah, dia dilarutkan di dalam pH asam, maka ionnya itu kan akan terpecah, terionisasi, maka dia akan membentuk atau mudah larut. Kelarutan zat padat dalam air, pengaruh penambahan zat lain juga masih sama ya. Ini penambahan surfaktan yang sudah saya sampaikan tadi. Surfaktan itu merupakan molekul amfifilik. Dia tersusun dari kepala yang hidrofilik atau polar dan juga ekor yang hidrofobik atau nonpolar. Bagian kepala dapat merupakan anionik, kationik, sweeter ion, dipolar, non-ionik. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Jadi dia bersifat nonpolar ya ekornya ya. Dan kalau ditambahkan maka dia yang satu mengikat yang polar, yang satu mengikat non-polar. Gitu. Kemudian penambahan surfaktan pada koefisien konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Karena di sini dia kerjanya adalah menurunkan tegangan permukaan. Pada konsentrasi di atas konsentrasi misel kritis atau KMK ya, agregat kolidal yang berperan dalam proses solubilitas miselar. Jadi penambahan surfaktan itu kan tujuannya untuk menurunkan tegangan permukaan nih. Nah, tegangan permukaan itu akan diturunkan kalau penambahan surfaktan itu di atas CMC, concentration misel kritis. Jadi kadar misel yang mana dia membentuk suatu kesetimbangan di situ. Dia bisa mengikat yang gugus hidrofil dan lipofilnya itu dalam konsentrasi yang sama pas gitu. Jadi semuanya bisa terikat. Kalau misalnya adik-adik mencuci nih, mencuci pakai sabun kan. Nah, kalau misalnya sabunnya itu yang ditambahkan itu sedikit, berarti itu belum mencapai CMC. Karena sabun tadi hanya sedikit mengikat lemaknya. Dan yang larut itu, yang lemaknya itu masih banyak. Sehingga kita perlu menambahkan sabun itu banyak sehingga nanti harapannya dia melampaui CMC-nya. Kalau CMC-nya itu, kalau dia dalam posisi CMC, maka saat kita mencuci ya sudah dangkal-dangkal atau daki-daki atau kotoran-kotoran yang ada di baju itu bisa terangkat oleh sabun, tapi ya sudah dia tidak bisa membuat semakin bersih. Kita nggak yakin gitu, karena kalau kita pengen yakin semuanya bisa terangkat, maka kita harus menambahkan sabun itu sehingga terlihat semakin banyak busanya. Kalau semakin banyak busanya kan berarti dia semakin banyak yang free, sabunnya tidak mengikat daki. Ya, kalau yang mengikat daki kan itu kan nanti sabunnya semakin kotor ya kelihatannya ya, dan tidak mumplok gitu. Kalau kita nambahin sabunnya banyak kan mumplok nih, banyak busanya, sehingga kita yakin wah banyak sekali sabunnya sehingga bersih cuciannya. Nah, hal ini pun sama berlaku di dalam suatu sediaan yang harus kita tambahkan surfaktan sehingga dia bisa kita yakin bahwa senyawa itu larut sempurna, gitu ya. Nah, di sini juga pengaruh pH juga mempengaruhi ya di sini. Pengaruh pH. Peningkatan pH, jadi kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air itu sangat dipengaruhi oleh pH. Sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air itu hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Jadi kalau misalnya gini deh, kalau adik-adik ingin melarutkan suatu senyawa asam lemah, maka kita harus menambahkan pH itu yang semakin basa. Kenapa kok begitu? Asam kok sama basa? Karena kalau asam dengan basa bertemu, maka dia akan terion, berbentuk ion. Nah, ion ini nanti yang akan berikatan dengan ion si solventnya atau pelarutnya. Harapannya dia akan meningkatkan kelarutan. Nah, seperti yang saya sampaikan juga sih kalau saya mengajar farmakologi nih,
Kalau obat-obatan yang dia berbentuk ionisasi atau terion, maka dia akan mudah sekali larut di dalam suatu cairan. Tetapi saat dia masuk di dalam membran, maka dia akan sangat sulit masuk karena dia bersifat polar. Karena terion itu pasti bersifat polar. Yang tidak terion, maka dia akan mudah sekali masuk ke dalam membran karena membran itu kan bersifat non polar gitu. Nah itu ya logikanya begitu, sehingga nanti kalau misalnya adik-adik menemui suatu obat kok asam lemah, kok nanti dia lebih larut di dalam basa ya, kondisi basa ya, karena yang asam dengan basa itu nanti kalau berinteraksi akan terbentuk ion sehingga dia mudah larut gitu. Jadi adik-adik harus ingat kembali pelajaran kimianya gitu. Kemudian ini peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah ya. Semakin meningkat dia asam lemah. Kan peningkatan pH itu kalau meningkat pH-nya kan basa nih ya. Maka dia akan meningkatkan kelarutan yang asam. Tapi penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa yang basa. Karena kalau pH menurun dia kan mendekati asam nih. Maka obat-obatan yang basa dia akan lebih larut gitu. Nah, penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. Itu contohnya ini obat-obatannya ada asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain. Kemarin sudah saya sampaikan juga ya contoh-contoh obat-obatan yang dia bersifat asam lemah, yang bersifat basa lemah, yang bersifat netral, itu bagaimana sifatnya, itu ada di slide yang kemarin. Mohon adik-adik baca ya. Meskipun kemarin tidak sempat saya jelaskan seperti ini, tapi saya rasa kalau adik-adik bisa membaca dengan diresapi, maka akan bisa dipahami. Gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan itu ada pengaruh pH dan juga pengaruh senyawa elektrolit. Polaritas molekul pelarut dalam zat larut dapat mempengaruhi kelarutan ya. Molekul zat larut polar akan terlarut pada pelarut polar, begitu sebaliknya yang non-polar akan terlarut dalam pelarut yang non-polar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan nih yang tadi sudah saya sampaikan, ada konstanta dielektrik. Senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut ya, yang disebut ini bisa ditambahkan kosolven ya untuk mempengaruhi perubahan konstanta dielektriknya atau pelarut lain. Kosolven ini disebut sebagai pelarut lain. Konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Jadi ini nanti kalau misalnya adik-adik ditanya nih, berapa penambahan kosolven yang harus ditambahkan jika ingin mendapatkan si senyawa tersebut larut di dalam solven. Nah, nanti adik-adik di dalam pelajaran setelah farmasi fisik itu ada lagi yang mirip-mirip dengan ini. Apa sih kok saya mendadak lupa padahal tadi barusan keinget ya. Nanti mempelajari disolusi dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan. Pengaruh kosolven ya. Kosolvensi merupakan suatu fenomena di mana zat terlarut memiliki kelarutan yang lebih besar dalam campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Jadi karena ada penambahan kosolven tadi. Kosolven adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut di dalam solven. Ini contoh fenobarbital ya. Kelarutan di dalam alkoholnya itu rendah nih. Tetapi setelah ditambahkan gliserin, maka dia akan meningkatkan kelarutan di dalam waternya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan nih, ada ukuran partikel yang sudah saya sampaikan tadi.
pengaruh ukuran partikel itu juga dipengaruhi oleh percabangan. Adanya percabangan, maka ukuran partikelnya semakin besar, maka akan semakin berkurang. Gini-gini, semakin besar ukuran molekul itu semakin susah untuk larut, tetapi karena adanya suatu percabangan ya, maka dia akan semakin meningkatkan kelarutannya, karena dia justru akan memperkecil ukuran molekul gitu ya. Nah, tadi juga pengaruh polimorfisme itu juga mempengaruhi di sini. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa adanya sifat ini, terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal, itu akan mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain yang ada di dalam senyawa tersebut. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka adanya sifat polimorfisme ini akan memiliki kelarutan yang berbeda-beda pula. Nah, ini kalau kita melihat ya larutan isotonis dan isohidris, dia tergantung dari pH-nya. Maka di sini ada istilah dapar, kemudian komposisi larutan daparnya berapa yang harus ditambahkan, kemudian persamaan daparnya, kemudian kapasitas daparnya itu berapa gitu. Dapar itu apa sih sebenarnya? Nah, dapar itu adalah senyawa-senyawa atau campuran senyawa yang dapat meniadakan perubahan pH terhadap penambahan sedikit asam atau basa. Jadi adanya penambahan sedikit asam maupun basa dengan adanya dapar, maka dia tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. Larutan dapar merupakan kombinasi asam lemah dengan basa konjugasinya, atau sebaliknya, basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi kalau adik-adik flashback lagi ke kimia, maka adik-adik akan menemukan persamaan ini. pH sama dengan pKa plus log garam per asam, atau pH sama dengan pKw min pKb plus log basa per garam. Jadi tolong diingat-ingat kembali ya. Ini nanti contoh soalnya ada di bawah, silakan adik-adik uraikan kembali dengan mengingat-ingat rumus kimia atau pelajaran kimianya. Nah, ini kapasitas dapar itu perbandingan penambahan basa kuat per asam kuat dengan sedikit perubahan pH yang terjadi karena penambahan itu. Formulasi larutan dapar. Nah, kalau kita mau memformulasi larutan dapar, maka kita harus memilih asam lemah yang memiliki pKa mendekati nilai pH agar diperoleh kapasitas dapar yang maksimal. Kemudian hitung perbandingan asam dan garam yang harus dibuat. Kemudian tentukan konsentrasi asam dan garam untuk memperoleh pH yang diinginkan. Jadi ini contoh soalnya ya. Nanti tolong diselesaikan sebagai latihan saja, nanti supaya adik-adik ingat kembali bahwa memang pelajaran kimia itu tidak bisa lepas juga dengan pelajaran fisika, farmasi fisik. Ini ya. Dibaca, ini untuk menghitung tonisitas, nanti ada metode LISO ya, nanti akan kita terapkan juga di dalam farmasi fisik. Nanti bisa dicoba, kemudian didiskusikan dengan saya jika adik-adik mengalami kesulitan. Gitu. Kemudian metode penurunan titik beku itu juga kita lakukan untuk membuat suatu larutan isotonis. Yang kemarin sudah saya sampaikan ya, isotonis itu apa, kemudian kalau nggak isotonis itu bagaimana, hipertonis itu apa, hipotonis itu apa, itu sudah ada di slide di sini. Jadi adik-adik diingat-ingat kembali nih, efek hipotonis sel tubuh atau elektrosit mengembang. Kalau hipertonis sebaliknya, dia akan menciut gitu ya. Sehingga keduanya akan menimbulkan ketidaknyamanan saat dipakai. Gitu. Mungkin kuliah pada sesi hari ini sampai di situ saja. Nanti sambil latihan ya, latihan yang untuk menghitung tadi, nanti kita teruskan untuk larutan gas di dalam cairan karena masih banyak sekali di sini. Juga ada latihan-latihan soalnya, sehingga nanti adik-adik saya minta untuk latihan soal yang sudah saya sebutkan di atas soalnya tadi, ada beberapa slide di situ. Tolong adik-adik selesaikan.
Nanti pertemuan selanjutnya kita mulai di kelarutan gas dalam cairan, kemudian di situ juga ada berbagai macam soal, latihan soal. Nanti kalau kita selesaikan sekarang sepertinya tidak maksimal nanti ya untuk perhitungannya, sehingga bisa diselesaikan di pertemuan selanjutnya. Oke adik-adik, semoga apa-apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadikan manfaat untuk adik-adik semua dan juga bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik semua. Saya rasa pemahaman ini tidak akan cukup maksimal jika adik-adik tidak membuka referensi lainnya. Jadi saya harapkan adik-adik tidak hanya membaca atau mendengarkan penjelasan dari saya, tetapi adik-adik juga bisa